Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Aldon Sinaga sebagai dosen pembimbing satu saya, Ibu Natalia Lucianingsih sebagai dosen pembimbing kedua saya, Bapak Dani Jondi sebagai dosen penguji, dan Ibu Amelira Haris Nasution sebagai Kaprodi Agribisnis Hortikultura. Perkenalkan, nama saya Alita Febrianti Brusembiring dengan NIM 1703010010. Berikut ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis Tomat Seri Solanum Lycopodium Hidroponik berdasarkan media tanam dengan sistem irigasi tetes di kebun Greenfest. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang di mana Tomat Seri Solanum Lycopodium merupakan salah satu komoditas sayuran hortikultura yang dikonsumsi banyak orang serta dimanfaatkan buahnya untuk membuat produk seperti saus, sayuran, bumbu masak, dan bahan pangan lainnya. Tomat Seri adalah komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, di mana buah tomat seri memiliki kandungan vitamin C yang sangat baik untuk kesehatan, dan kita juga dapat langsung mengkonsumsi buahnya dengan keadaan segar. Kebun Greenfest merupakan perusahaan yang bergerak di bidang hidroponik di dalam greenhouse dan terletak di Puncak Duri Sosar, Tanah Karo, Sumatera Utara. Di Kebun Greenfest memiliki 18 greenhouse dan 4 greenhouse untuk tanaman tomat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, apakah perbedaan media tanam mempengaruhi produksi dalam budidaya tomat seri hidroponik irigasi tetes? Yang kedua, apakah perbedaan media tanam mempengaruhi kelayakan finansial dalam budidaya tomat seri hidroponik irigasi tetes? Yang ketiga, bagaimana standar operasi baku budidaya tomat seri hidroponik berdasarkan jenis media tanam yang paling layak secara ekonomi? Berikut ini merupakan kerangka berpikir dalam penelitian saya, di mana Kebun Greenfest belum dapat menetapkan media tanam hidroponik yang cocok untuk produksi tomat seri, di mana media tanam tersebut terbagi atas dua, yaitu Clayball dan Kokopit. Dengan itu kita dapat melakukan kelayakan bisnis dengan rumus efisiensi atau RCP ratio, pendapatan, PB periods, NPV, dan IRR, di mana kita dapat melakukan analisis perbandingan. Dari analisis perbandingan kedua media tanam tersebut, kita dapat menentukan sistem budidaya atau produksi tomat seri hidroponik yang layak secara bisnis dan terbaik untuk perusahaan serta petani yang melakukan hidroponik. Berikut ini merupakan tujuan dari penelitian saya. Yang pertama itu mengetahui perbedaan produksi atas dua teknik media tanam budidaya tomat seri hidroponik irigasi tetes. Yang kedua, mengetahui perbedaan kelayakan bisnis budidaya tomat seri hidroponik irigasi tetes berdasarkan jenis media tanam yang digunakan. Yang ketiga, merumuskan prosedur operasi standar teknis budidaya tomat seri dengan sistem fertigasi yang terbaik secara ekonomi. Kontribusi dari penelitian saya ini, yang pertama, Kebun Greenfest dapat menetapkan media tanam terbaik untuk budidaya tomat seri dengan metode irigasi tetes. Yang kedua, petani atau pengusaha hidroponik dapat mengetahui perbedaan kelayakan ekonomi dari pengguna dua media tanam tomat seri hidroponik. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami dan merekomendasikan sistem budidaya produksi tomat seri hidroponik yang layak secara bisnis. Selanjutnya, tinjauan pustaka, di mana tomat seri merupakan tanaman sayuran hortikultura yang biasanya dibudidayakan dengan sistem hidroponik di dalam greenhouse. Di Indonesia, kita masih sangat kurang budidaya tanaman tomat seri, sehingga negara kita masih mengimpor dari luar negeri supaya permintaan dari konsumen dapat terpenuhi. Oleh karena itu, di pasar tradisional sangat jarang ditemukan tomat seri. Hidroponik adalah sistem budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah, atau hanya menggunakan air sebagai pengganti media tumbuh tanaman. Air juga berfungsi sebagai pelarut nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Hidroponik hanya menggunakan air dan pupuk nutrisi untuk menumbuh kembangkan tanaman. Irigasi tetes. Irigasi tetes adalah sistem pengairan tanaman dengan teknik menetes dan mengalirkan air dan larutan nutrisi dari pipa ke seluruh tanaman sesuai dengan debit yang sudah ditentukan. Media tanam. Di Kebun Greenfest kita memiliki dua media tanam untuk tanaman tomat seri. Yang pertama itu adalah Kokopit, di mana Kokopit merupakan media tanam yang terbuat dari serbuk kelapa dan bersifat organik. Selain ramah lingkungan, Kokopit juga memiliki daya serap yang tinggi yang bisa digunakan sebagai media tanam hidroponik. Yang kedua adalah Hidroton. Hidroton merupakan media tanam yang terbuat dari tanah liat yang dipanaskan. Bahan ini ringan dan berbentuk bulat seperti kelereng. Hidroton memiliki lubang-lubang kecil seperti pori-pori yang sangat bagus untuk ketersediaan oksigen bagi akar. Kelayakan bisnis. Kelayakan bisnis diperlukan untuk menyatakan apakah sebuah usaha bisa kita lakukan atau tidak. Dalam sudut pandang ekonomi, kelayakan finansial mutlak dilakukan untuk pemilihan teknologi yang tepat diterapkan. Kelayakan finansial untuk investasi lazim menggunakan metode PB periods, profit, IRR, NPV,
Dan selain itu, penelitian lain menambahkan bahwa kelayakan bisnis dapat diukur pula dengan metode atau indikator pendapatan dan efisiensi. Yang pertama, efisiensi net B per C. Net B per C merupakan perbandingan antara present value, net benefit yang positif, dan net benefit yang negatif. Digunakan untuk layak atau tidaknya suatu bisnis investasi. Untuk hasil hitungan net B per C rasio lebih dari 1, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan layak dan dikembangkan. Apabila B per C rasio menunjukkan kurang dari 1, berarti usulan perusahaan tidak layak untuk dikembangkan. Yang kedua, pendapatan. Pendapatan merupakan hasil kegiatan penjualan barang atau jasa berdasarkan pemasukan peningkatan aktivitas suatu perusahaan dan penerimaan dengan biaya total yang dikeluarkan secara nyata. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas berdasarkan selisih antara penerimaan atau TR dan biaya total atau TC. Yang ketiga, pengembalian. Guna melihat jangka waktu pengembalian modal berdasarkan lama usaha, dapat digunakan perhitungan payback periods. Perhitungan ini merupakan salah satu indikator kelayakan bisnis. Semakin kecil nilai payback periods dibandingkan dengan umur usaha, maka usaha akan dikatakan layak. Perhitungan ini lazim digunakan pada berbagai penelitian kelayakan usaha, di mana semakin kecil nilai yang disyaratkan dibanding nilai umur usaha, maka dikatakan investasi untuk usaha adalah layak. Yang keempat, net present value atau NPV. NPV merupakan cara untuk mengukur peluang investasi. Apakah investasi tersebut layak kita lakukan atau tidak. NPV menunjukkan keuntungan suatu proyek berdasarkan dari penerimaan dikurangi dengan pembiayaan yang dikeluarkan. NPV lebih besar daripada 0 atau positif, maka suatu perusahaan bisa dikatakan menguntungkan. Sebaliknya, apabila NPV lebih kecil daripada 0 atau negatif, maka perusahaan dapat dikatakan merugi dan tidak layak untuk diusahakan. Yang kelima, internal rate of return. IRR merupakan indikator dari sebuah investasi, di mana IRR sebuah metode untuk menghitung suatu bunga investasi dan menyamakan dengan nilai investasi saat ini. Untuk perbandingan IRR dapat dilakukan dengan IRR yang sesungguhnya yang diminta dan dikenal dengan tingkat batas. Pengembalian diminta dapat diketahui dengan mengasumsikannya. Jika IRR melebihi tingkat pengembalian yang kita minta, maka investasi tersebut dapat diterima. Jika nilai lebih dari kecil, maka pengembalian investasi tersebut ditolak. Berikutnya, masuk ke metode. Yang pertama, jenis dan desain penelitian. Penelitian ini adalah jenis penelitian kaji terap, di mana dalam penelitian diuji satu atau lebih metode di lokasi pengguna teknologi yang akan dibandingkan dengan dipilih untuk diterapkan. Metode pengumpulan data. Data-data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh melalui pengamatan langsung pada proses produksi tomat seri hidroponik irigasi tetes di kebun Greenfest. Sedangkan data sekunder diperoleh dari narasumber, yaitu pemilik kebun Greenfest, serta data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti dan studi literatur yang relevan. Yang ketiga, analisa data dan penarikan kesimpulan. Analisa data pada penelitian ini didasarkan pada statistik inferensial atau uji beda, di mana perbandingan kinerja kedua perlakuan media dibandingkan dengan uji berdasarkan rata-rata kedua perlakuan, yang akan disimpulkan perlakuan yang terbaik. Yang terakhir, penyusunan prosedur operasi baku. Dalam penyusunan prosedur operasi baku, digunakan pokok-pokok prosedur operasi baku yang distandarkan dalam ISO 9001. Pokok penting penyusunan SOP berdasarkan ISO 9001 yaitu yang pertama header SOP, yang kedua deskripsi SOP, yang ketiga diagram alir SOP, yang keempat uraian prosedur, yang kelima bagian pengendalian dokumen. Sekian dari presentasi saya. Jika Bapak, Ibu, dan teman-teman yang lain ingin bertanya, saya persilahkan.